Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview hukum pidana pertemuan ke-10 mengenai sifat melawan hukum material. 1. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. 2. Dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata, diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. 3. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material. Dalam fungsi yang negatif, contohnya yaitu arest dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu 1. Dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. 2. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau wederrechtelijk seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP, istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu. Pasal 303, 548, dan 549 KUHP, istilah tanpa izin. Zonderverloop diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangannya. Diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Genstrafgenderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan atau dolus atau objek, kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau objek. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam evitim kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi, dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau object als omer atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya yaitu A. Menempeleng. Contohnya si A menempeleng dan si B dengan maksud agar si B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu 1. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau deal naming.
2. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, si A hendak membunuh dan si B dengan menembakkan pistol, sementara si B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap si B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca, ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat dolus eventualis atau nudua delik offset. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya yaitu arrest Poetat di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau inkaupnement teori atau abdecouplement teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat ini sebenarnya tidak dihendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi Meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya? Juga hal ini berarti pelaku berani memikul resiko. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.